Halo semua, kembali lagi di podcast Unars kita. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen inspiratif yang kesibukannya tidak hanya di ruang kelas saja, tapi juga berdampak untuk masyarakat. Salah satu dosen dari Prodi Matematika, Ibu Desi. Halo Mbak Dian. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi boleh perkenalan dulu Bu Desi ke pendengar kita di luar sana, biar sebelumnya sudah terkenal, biar semakin terkenal Bu. Terima kasih Mbak Dian. Halo, selamat siang. Kebetulan siang hari ya ini. Iya, siang hari agak mendung ya Bu ya. Perkenalkan, saya Desi Indriani, saya dosen dari Prodi Matematika Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kebetulan selain mengajar, memang sebagai dosen kita memiliki kegiatan yaitu penelitian dan pengabdian ya buat yang biasa kita lakukan dan memang harus ya. Iya, wajib setiap semester ya. Wajib tiap semester itu minimal ada satu kegiatan ya dari penelitian maupun pengabdian. Mungkin itu saja sih perkenalan singkat saya. Oh, saya agak grogi. Enggak, biasanya kalau di awal gitu ya teman-teman ya, di awal gitu. Tapi nanti enggak kok Bu, kita ngobrol biasa aja, ngobrol santai aja. Jadi memang Bu Desi ini teman-teman salah satu dosen dari program studi matematika di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi ya Bu ya. Sudah banyak gitu ya Bu kegiatan kita selain di ruang kelas, kita juga melakukan penelitian, pengabdian tadi kata Bu Desi yang wajib itu gitu ya. Tapi pada dasarnya memang ketika memilih sebagai dosen itu yang memang harus kita komit ya Bu ya. Komit untuk terus berkarya gitu ya, berkarya di bidang keilmuan kita. Tapi menurut Bu Desi sendiri Bu, bagaimana dosen ini memiliki peran sebagai jembatan ilmu gitu Bu untuk linearitas bidang keilmuan kita ke luar gitu, ke masyarakat. Gimana menurut Bu Desi? Kalau menurut saya, terutama dari keilmuan saya sendiri ya, prodi saya itu juga matematika. Seperti yang buat dia tahu lah, matematika di luar sana ya, apalagi gitu ya. Rasanya kalau ketika kita sudah ditanya aja, dari prodi apa misalnya gitu. Saya prodi matematika, Bapak Ibu misalkan atau adik-adik lah gitu. Itu mereka udah langsung gitu. Kenapa saya selalu menemukan hal yang seperti itu di luar sana gitu. Nah mungkin ini salah satu kesempatan kami dari Prodi Matematika, khususnya saya ya hari ini mewakili ingin meluruskan sedikit bahwa Prodi Matematika atau keilmuan matematika itu bukanlah hal yang sangat menakutkan ya, tapi justru menurut saya dari sisi saya pribadi, matematika itu kan kalau misalkan diibaratkan dari pohon ilmu itu kita adalah akarnya gitu. Jadi Queen of Science gitu. Sempat kan bukan sempat dengar kan tahu ya statement itu. Nah itu yang perlu kita luruskan bahwa matematika itu bukan hal yang menakutkan, tapi justru matematika itu kalau menurut saya itu asyik ya. Kalau dari saya pribadi gitu. Saya jadi kalau ketika disuruh menghafal, saya lebih baik berkutat dengan rumus angka seperti itu. Itu membuat saya tertantang gitu. Bahkan sebenarnya itu erat kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari juga. Karena tadi Queen of Science itu ya teman-teman. Jadi matematika itu relevansinya ke bidang keilmuan yang lain juga. Sangat erat. Iya, sangat erat. Jadi bisa bercabang gitu ya Bu ya. Jadi semua yang berkaitan dengan sains itu akarnya ya, basicnya juga bisa dari matematika gitu ya Bu ya. Jadi itu menarik ya teman-teman. Jadi apakah prodi matematika nanti misalnya kuliah di program studi matematika, apakah harus jadi guru matematika gitu? Ya enggak juga ya. Jadi mau bekerja dimanapun peluangnya pasti banyak ya Bu Desi ya. Sangat banyak karena matematika itu bisa kita aplikasikan ke banyak bidang. Kita pun bisa melakukan penelitian seperti penelitian terapan gitu. Kita bisa berkolaborasi dengan yang prodi agribisnis misalkan, dengan teknik kelautan, biologi, bahkan tidak hanya di kegiatan penelitian, tapi juga di kegiatan pengabdian pun kita berkolaborasi gitu.
Nah itu ya, jadi pentingnya kolaborasi karena tadi kita nggak bisa saling apa ya, menjauh gitu ya Bu. Harusnya kolaborasi itu yang mendekatkan ke salah satu ilmu. Jadi kita menemukan suatu keunikan dan suatu hal yang baru sehingga nanti gitu ya. Sudah banyak penelitian dan pengabdian juga yang sudah Bu Desi lakukan Bu. Mungkin bisa diceritakan salah satu penelitian atau pengabdian Bu Desi yang paling fenomenal gitu. Kalau kita bicara fenomenal itu pasti implementasinya lebih erat gitu dengan masyarakat atau bisa diimplementasikan dengan baik atau yang membuat Bu Desi itu nah ini nih gitu ya paling kena gitu Bu rasanya Bu. Ada nggak Bu? Ada sih. Kalau saya mungkin kebetulan saya selalu tidak sendirian di kegiatan pengabdian itu. Saya selalu bersama teman-teman saya baik di prodi matematika sendiri, bahkan yang terakhir itu saya berkolaborasi dengan teman dosen dari prodi biologi dan PGSD. Jadi itu yang paling berkesan menurut saya, berkesan ya bahasa saya gitu. Itu adalah kegiatan pengabdian yang terakhir kali gitu. Kenapa itu sangat berkesan bagi saya? Karena kita dari 3 prodi yang berbeda, kita dari awal sudah gimana ini caranya, kita mau apa begitu kan ya. Akhirnya dengan diskusi yang cukup lumayan berdebat ya waktu itu untuk mencari topik yang mungkin memang kita harapannya adalah berdampak beneran gitu ya untuk masyarakat gitu, terutama di Situbondo sendiri gitu, adalah daerah kita gitu ya. Jadi akhirnya menemukan topik yang berkaitan dengan eduwisata dan di sana itu menggabungkan keilmuan dari 3 prodi saya, itu saya matematika, kemudian ada yang dari biologi dan PGSD gitu kan. Jadi ada 3 kolaborasi antara 3 prodi gitu ya Bu, sehingga membuat desa eduwisata atau apa Bu? Wisata, tempat wisata. Kebetulan boleh saya sebut? Boleh. Waktu itu tempat pengabdian kami adalah wisata KK26. Itu kan unik ya buat dia dari situ. Pernah berkunjung mungkin? Belum pernah kebetulan. Pernah dengar ya. Karena banyak kegiatan kita kan memang di KK26 ya Bu ya. Salah satunya ya Bu Desi ini ya, dan sudah sejak beberapa tahun yang lalu memang KK26 itu sangat erat dengan UNARS ya Bu ya. Iya. Kegiatannya apa aja tuh Bu di situ? Kegiatannya itu kami memfasilitasi yang pertama ya dalam hal teknologi dan inovasinya itu berupa eduwisata berbasis digital gitu. Jadi kami membuat smart game. Di sana kolaborasinya adalah bentuk tanaman dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sana. Karena di sana itu kan banyak sekali tumbuhan gitu kan, sangat bervariasi sekali. Jadi kami bahwa lingkungan yang ada di sana itu apa saja yang ada di sana, kebetulan yang kami sesuai dengan salah satu keilmuannya adalah dari prodi biologi yaitu tanaman. Ya, jadi akhirnya kami bawalah ke smart game, di mana smart game itu misalkan kita menanam nih hari ini, mulai dari menanam bibit gitu. Nah, itu nanti akan disajikan soal-soal yang berkaitan dengan biologi dan matematika. Nanti tingkatannya itu akan semakin naik dari mulai nanam bibit, kemudian tumbuh, kemudian tumbuh daun, sampai tumbuh bunga. Kira-kira seperti itu. Oh gitu, jadi menarik ya. Mulai dari yang kita tidak bisa bayangkan sebelumnya, dari dosen PGSD, matematika dan biologi akan menjadi apa, ternyata menjadi sesuatu yang berdampak juga untuk UMKM di sekitarnya mungkin ya Bu, karena semakin menarik suatu wisata, pasti pengunjungnya akan semakin banyak gitu kan. Jadi itu yang bisa kita manfaatkan ya Bu ya. Jadi itu kira-kira kalau misalnya di Bu Desi sendiri di matematika ya Bu ya, untuk tantangannya Bu, tantangan ketika ketika kita visi atau planning kita, rencana roadmap penelitian pengabdian kita itu ingin rasanya bisa diimplementasikan ke masyarakat gitu, tapi pasti ada tantangan tersendiri kan Bu. Kalau di prodi matematika sendiri Bu Desi, apa mungkin Bu tantangannya?
tantangan karena matematika itu cenderung abstrak ya. Iya. Jadi memang nggak usah mungkin ke masyarakat umum, bahkan ke mungkin yang lain tuh dari sisi matematika itu apa gitu ya. Itu memang tantangannya adalah kita sebenarnya dari prodi matematika, saya rasa butuh kolaborasi yang lebih luas lagi gitu ya, karena ketika kita berkolaborasi dengan bidang ilmu lainnya maka akan semakin terlihat bahwa matematika ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya menemukan suatu kolaborasi yang bagus, dan itu memang sangat sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Oke. Jadi untuk menemukan titik temu gitu ya Bu, antara implementasi secara keilmuan dan apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, itu perlu adanya kolaborasi tadi itu gitu ya Bu ya. Kemudian kalau di prodi matematika sendiri itu ada kegiatan selain di kelas ya Bu, untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa itu ada praktikum tersendiri gitu nggak Bu? Ada praktiknya ya, atau lebih banyak praktiknya atau teoritisnya, atau seperti apa Bu, bisa ceritakan? Sebenarnya kalau ini lebih ke teoritis sih, praktikumnya ada, tapi lebih di bawah 50% lah menurut saya dari dibandingkan teorinya gitu. Tapi praktikumnya itu kalau dari sisi matematikanya sendiri itu lebih ke lab biasanya, aplikasi seperti MATLAB, GeoGebra gitu. Dan MATLAB itu aplikasi sudah digitalisasi ya Bu ya? Iya. Memang sudah ada gitu ya Bu ya, dan itu diterapkan di mata kuliah adik-adik mahasiswa. Iya betul. Jadi MATLAB itu adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu proses penghitungan gitu. Jadi ketika bukan tidak bisa, tapi karena misalkan mencari determinan matriks berukuran 30 kali 30. Nah, itu kalau dikerjakan secara manual mungkin kan agak lama ya, butuh waktu yang lumayan gitu, dan kertas juga yang banyak, satu lembar itu nggak cukup rasanya sendiri gitu. Nah, jadi bisa menggunakan aplikasi seperti MATLAB tadi. Oh gitu. Jadi alat bantu aja ya Bu ya. Tapi seru ya teman-teman ya. Kalau bagi orang matematika itu, jadi bagi adik-adik misalnya ya, adik-adik yang memang sukanya memang berkutat dengan angka gitu ya, lebih prefer ke angka daripada menghafal gitu. Jadi prodi matematika itu salah satu rujukan yang ini ya, sangat cocok. Yang cocok gitu. Karena nanti pun juga peluang usahanya itu ya nggak hanya di bidang itu saja, tapi di banyak hal. Bahkan digitalisasi juga perlu ya Bu ya. IT itu kan akarnya juga matematika sebenarnya Bu ya. Logikanya, cara berpikirnya, menganalisanya gitu ya. Jadi matematika kuncinya gitu ya. Untuk ini Bu, adik-adik mahasiswa itu ketika misalnya dosen Bu Desi dan teman-teman dosen di prodi matematika berkegiatan di luar, adik-adik mahasiswa ikut terlibat nggak Bu? Iya, pastinya. Biasanya mereka gimana Bu? Excited kah atau seperti apa? Betul. Mereka itu sangat excited sekali ya, karena biasanya mungkin karena matematika di bangku sekolah dengan di bangku kuliah yang saya rasakan dulu itu ya secara pribadi itu memang sangat berbeda gitu. Jadi ketika mereka pertama kali menginjak di pendidikan tinggi khususnya di prodi matematika, mungkin ada sedikit rasa kaget, dan itu pun saya sempat tanyakan ke mahasiswa karena itu yang dulu saya rasakan gitu. Saya suka sekali dulu gitu ya sama matematika di bangku sekolah, tapi saya memang merasakan kekagetan gitu. Wah, ternyata tidak seperti yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama di sekolah gitu. Jadi kita belajar ke lebih konsep gitu. Kemudian ketika kita berkegiatan, kita melibatkan mahasiswa, mereka itu sangat antusias sekali karena secara langsung mereka mendapatkan pelajaran bahwa oh, ini yang bisa saya kerjakan
sebagai orang matematika gitu. Jadi mengurangi pertanyaan-pertanyaan saya harus apa gitu, saya akan jadi apa. Nah, salah satunya adalah dengan melibatkan mereka di kegiatan kita, entah di penelitian maupun pengabdian gitu. Jadi saya yakin adik-adik mahasiswa juga pertanyaan juga tuh Bu, apalagi calon mahasiswa ya yang belum masuk ke UNARS gitu ya. Calon mahasiswa juga bertanya prodi matematika itu apakah hanya di kelas saja gitu, kemudian menghitung saja. Oh ternyata tidak, adik-adik ya tenang aja ya. Banyak kegiatan di luar bersama para dosen di prodi matematika sendiri ya Bu ya. Keterlibatannya di bidang penelitian, kemudian juga pengabdian, salah satunya tadi eduwisata tadi yang bisa adik-adik karyakan gitunya idenya gitu ya, dengan membantu atau terlibat dalam kegiatan dosen gitu ya Bu Desi ya. Jadi harapannya ke depan Bu, harapannya ke depan untuk prodi matematika sendiri gitu ya, atau untuk keilmuan Bu Desi sendiri yang nantinya mungkin bisa diterapkan di Situbondo gitu Bu. Di mungkin paling dekat kan dengan kita kan di Situbondo ya Bu, tapi harapannya lebih masif ya Bu ya, secara nasional maupun global gitu. Cuman kalau ke depan seperti apa Bu? Harapan saya sih untuk yang pertama mungkin ya, untuk prodi saya sendiri, prodi matematika itu bisa lebih berkembang ke depannya, lebih bisa menarik adik-adik tentunya yang di luar sana, bisa memberikan dampak yang nyata gitu, bahwa matematika itu bukanlah hal yang menakutkan. Bahkan dengan kita masuk di prodi matematika, kita bisa bertemu dengan banyak orang yang juga di luar matematika, dan kita bisa berkolaborasi, membentuk kolaborasi yang apik lah menurut saya, seperti itu. Dan harapan dari sisi keilmuannya bagi saya sendiri itu, saya berharap bisa saya dan teman-teman saya khususnya di prodi matematika itu bisa memberikan dampak yang lebih nyata lagi ke depannya, tidak hanya dalam kegiatan pengabdian yang memang lebih nyata ya kalau dari kami di matematika, tapi juga dalam kegiatan penelitian. Jadi harapannya adalah nanti di mana hasil dari penelitian yang kami hasilkan itu bisa kami lanjutkan untuk kegiatan pengabdian, sehingga kami bisa melihat bahwa hasil yang telah kami lakukan itu memang memiliki dampak gitu bagi masyarakat gitu, kira-kira gitu ya. Oke. Jadi saya yakin adik-adik mahasiswa, kemudian calon mahasiswa yang sedang melihat tayangan kita itu sudah punya gambaran gitu ya Bu ya. Oh berarti nanti kalau aku masuk prodi matematika itu ternyata nggak hanya belajar matematika saja gitu ya, tapi bagaimana implementasi matematika itu di lingkungan sekitar barangkali ya Bu ya. Tadi juga di eduwisata juga dibuat game sedemikian rupa sehingga barangkali anak-anak SD gitu ya Bu ya, anak-anak Gen Alpha sekarang gitu ya, mereka antusias gitu untuk datang ke sana karena games-games tadi, dan juga antusias belajar matematika gitu ya Bu ya. Ternyata dari sana sejak dini, karena memang targetnya adalah dari smart game itu anak usia TK, SD kelas rendah gitu, bahkan PAUD pun bisa gitu. Harapannya adalah sedari dini mengenalkan bahwa matematika itu tidak semenyeramkan itu. Karena saya merasakan itu seperti kayak membudaya ya, kayak turun temurun. Serem banget itu rasanya bagi mereka gitu. Bahkan juga ini mahasiswa saya juga ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu juga mereka pikir gitu ya, mereka tidak akan menemukan matematika lagi, tapi ternyata di ekonomi itu ada matematika ekonomi loh. Ya ada matematika ekonomi, ada matek tuh. Ini loh Bu yang sebenarnya lucu ya dari mahasiswa mungkin ya, karena mereka karena takut gitu ya, dan karena ketika kita menanamkan itu dalam diri kita bahwa matematika itu serem, nah kita itu akan menghindarinya kan otomatis. Tapi justru ketika dihindari malah ketemu. Itu yang terjadi. Yang mahasiswa juga ceritakan
saya mau menghindari tapi malah ketemu. Ya tidak bisa. Iya. Gitu. Artinya relevansinya itu ke bidang ilmu lain, teman-teman. Kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi, Queen of Science ya, Queen of Science matematika. Jadi barangkali ada ini Bu, ada pesannya untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang mengampu kuliah di prodi matematika dan juga calon mahasiswa baru di prodi matematika. Silakan Bu. Ya. Buat semuanya nih yang masih bingung menentukan pilihan mau masuk prodi apa, bisa dong daftar di prodi matematika. Iya, setuju. Jangan takut lagi. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi bahwa matematika tidak semenyeramkan itu dan tidak sekaku itu. Iya. Bahkan di kegiatan kami pun, dalam pembelajaran pun kami kan sekarang kita dituntut untuk melaksanakan OBE gitu ya. Jadi lewat OBE itu mahasiswa kami pun tidak hanya di dalam kelas, tapi mereka juga terjun melaksanakan penelitian meskipun dalam skala kecil gitu. Jadi dari sana mereka punya pengalaman seperti apa matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih realistis begitu ya mungkin. Kemudian selain itu yang saya mau titip pesan lagi buat adik-adik, jangan takut kuliah di matematika. Kenapa? Karena peluang kerjanya juga banyak, bisa terjun ke perbankan tentunya. Bahkan yang paling saya gaungkan itu ke mahasiswa itu manfaatkan ilmu kalian yang sudah diperoleh selama ini. Bukalah lapangan kerja kalian sedari dini gitu. Dengan cara sekarang kan saya rasa banyak ya ibu-ibu yang bekerja gitu ya. Nah dari sana itu bisa manfaatkan keilmuan yang kita miliki, yang sudah kita dapat gitu, untuk buka les-lesan gitu. Dan itu wah lumayan gitu kalau mereka selain dapat cuan tentunya ya untuk tambah-tambah jajan mereka gitu, itu bisa nambah pengalaman yang luar biasa. Karena yang saya rasakan secara pribadi dan setelah saya cross check juga ke mahasiswa, ketika kita aktif gitu ya, terus mengasah kemampuan kita, meskipun itu kita ngelesnya misalkan siswa SD gitu, itu kita namanya betul loh, peribahasa itu pisau yang semakin biasa kan semakin tajam gitu ya. Nah itu betul, jadi itu akan mengasah keilmuan kita, kemampuan kita gitu. Iya. Daripada hanya yang diam nunggu kuliah dari dosen gitu ya, lebih baik juga dimanfaatkan ya Bu ya untuk implementasi, karena semakin banyak kita mengasah, menganalisis, mencoba studi kasus gitu ya, berhitung setiap hari, maka kita akan semakin canggih gitu ya Bu ya. Bahkan melihat pola aja kita sudah tahu gitu ya Bu ya, karena setiap hari kita tekuni tuh, konsisten, it's matter ya. Jadi konsistensi itu matter banget gitu. Ada lagi Bu Desi? Ya karena kalau yang seperti Bu Dia sampaikan tadi ya, pola bilangan aja ketika kita lihat, karena saya pernah di titik itu gitu ya, di titik dimana saya ngeliat saja, wah ini sudah langsung kita bisa menjawab karena kita sudah terbiasa karena menekuni tadi. Jadi konsisten itu penting adik-adik. Jadi mau apapun bidangnya nanti gitu ya, maupun apapun bidangnya yang adik-adik kehendaki gitu, kalau misalnya memang suka ya, passionate dengan matematika, jadi nggak perlu ragu lagi, apalagi sudah passion gitu ya Bu, suka lebih suka angka daripada menghafal, prodi matematika solusinya. Betul. Jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Nanti ketemu saya sama teman-teman saya di prodi matematika. Iya. Dan juga kolaborasi juga menjadi penting gitu. Bahkan ada banyak mahasiswa di kami di Universitas Abraman Saleh Situbondo ini, mereka sudah mengampu prodi lainnya selain matematika, double majornya di matematika, ya kan ya. Itu makin mantep lagi ya Bu ya, makin mantep lagi. Gitu teman-teman, itu tadi dari Bu Desi di prodi matematika. Bu Desi terima kasih kesediaannya hari ini sudah bercerita banyak ke teman-teman di luar sana tentang prodi matematika. Kami akhiri, terima kasih dah semuanya.